Jadi di video ini saya ingin menjelaskan kepada teman-teman yang bermain di bidang saham, investasi di saham, saran saya jangan pernah beli IPO, karena Warren Buffett pun nggak mau beli IPO. Nah, alasannya kenapa? Nah, kalau kita lihat di kiri, ini adalah stage awal, yaitu concepting startup. Beberapa founder bergabung menjadi satu menggunakan modal sendiri, mungkin dari garasi, seperti itu. Nah, kemudian setelah bisnisnya mulai running, jalan, mereka akan menambahkan saudara dan teman-teman mereka untuk invest di perusahaan mereka. Setelah itu, jika makin besar, maka akan ada angel investor. Nah, ini ada malaikatnya ini. Bisa dari orang kaya kenalan kita atau dari kenalan partner kita yang kaya, saudaranya saudara, temannya saudara, dan lain-lain. Setelah kita lihat bisnis kita memiliki potensi untuk berkembang lebih besar, kita bisa menjualnya kepada VC atau venture capitalist. Sini biasanya ada perusahaan-perusahaan yang memang berfokus untuk mencari startup-startup. Mereka akan menghubungi kita jika proyek kita dinilai bagus. Nggak perlu pitching ke satu-satu, menurut teman saya yang sudah mendapatkan funding ini ya. Jadi itu masuk seri A. Jadi seri A, ada seri B, ada seri C. Nah, setiap seri akan menaikkan valuasi tentunya. Misalnya di seri A per lembar sahamnya itu Rp100. Nah, di seri B itu 150, seri C itu 200. Nah, tujuannya adalah VC atau venture capitalist yang beli di series A bisa exit atau sell di series B atau series C. Tapi jika dia merasa potensinya akan terus baik, maka venture capital dari series A, B, C semua akan menjual di saat IPO, guys. Jadi ketika listing di bursa itu adalah saat bagi mereka untuk jual saham yang mereka beli dengan harga murah. Nah, ketika perusahaan IPO, nggak mungkin valuasinya dimurahkan. Karena itu adalah exit plan dari para venture capitalist ini yang mau cuan pasti. Nggak mungkin mereka mau rugi. Kalau nggak, ngapain mereka pegang begitu lama. Nah, di IPO ini banyak trader individual seperti Anda dan saya. Nggak tahu internalnya seperti apa, deal-dealan di belakang layar itu seperti apa. Nah, mereka akan menaruh harga misalnya 500 per lembar saham. Perusahaan bisa melakukan window dressing, yaitu memanipulasi data keuangan mereka supaya terlihat cantik dan pantas. Di mana valuasi perusahaan ini pantas masuk di harga Rp500 per lembar sahamnya. Gimana nih kalau misalnya teman-teman tertarik dengan industri itu, tapi harganya masih 500 waktu IPO-nya? Saran saya, tunggu harganya stabil dulu, guys. Kalau rencana jangka panjang. Tapi kalau mau hit and run ya silahkan. Bisa lewat IPO. Misalnya nunggu 1 sampai 2 bulan setelah market menemukan titik equilibrium harga yang pas untuk sektor industri itu atau bisnis itu. Nah, teman-teman baru boleh entry. Dan ketika itulah adalah best price dari saham tersebut. Jangan waktu IPO ya, guys. Nah, berikut ini adalah beberapa cara untuk menilai suatu emiten itu bagus atau tidak untuk dibeli. Yang pertama adalah price book value. Jadi harga per lembar sahamnya dibagi dengan nilai asli per lembar sahamnya atau asetnya. Semakin kecil nilai PBV-nya, maka semakin undervalue nilai saham emiten tersebut. Contohnya perusahaan Unilever, PBV-nya saat ini 35,17 yang berarti sudah sangat overvalue. Tapi karena didukung oleh pendapatan dan dividen yang besar, maka masih ada orang yang terus membeli saham perusahaan tersebut. Yang kedua adalah PE rasio, di mana harga dari saham tersebut dibagi dengan pendapatan per lembar sahamnya. Sama dengan PBV, jumlah yang semakin kecil menandakan keuntungan per lembar sahamnya semakin besar. Jadi kalau PE rasionya semakin besar, berarti harganya sudah cukup mahal atau terlalu mahal. Nah, cari PE rasio yang kecil jumlahnya. Nah, setiap sektor pun berbeda-beda. Misalnya sektor perbankan dengan sektor pertambangan itu PE rasio yang standarnya berbeda. Yang ketiga, return on equity atau ROE. Cara menghitungnya adalah membagi pendapatan bersih dengan aset dikurangi liabilitas.
atau equity. Di pendapatan bersih dibagi equity. Semakin tinggi ROE-nya, semakin bagus perusahaannya. Yang keempat, biasanya saya lihat tahunannya gimana perkembangannya. Jadi setiap tahun itu pendapatannya meningkat dan biayanya berkurang. Itu yang paling bagus. Atau paling enggak revenue-nya naik tapi cost-nya stabil pun nggak apa-apa. Asal revenue-nya tetap naik. Jangan revenue turun tapi cost-nya naik. Dijual aja saham itu. Yang keenam, debt equity ratio. Jadi jumlah utang dibagi dengan ekuitas perusahaan tersebut atau modal yang benar-benar dia punya sendiri. Nah, semakin besar rasio ini atau semakin besar hutangnya, maka perusahaan ini pun tidak sehat. Karena beban hutang ada beban bunga di sana. Berarti perusahaan keuntungannya harus dibuat untuk membayarkan bunga hutang terlebih dahulu, baru untuk pembagian dividen kepada pemilik saham. Contohnya saham Earth itu utangnya udah jauh lebih besar daripada ekuitasnya. Ekuitasnya minus, utangnya besar. Nah, kalau udah seperti itu, ya susah. Mau dibawa kemana perusahaan itu? Mungkin ke moon mungkin ya. Yang ketujuh, dividen. Nah, hal ini juga yang menyebabkan harga Unilever itu bisa lebih tinggi dibanding PBV-nya dan PE rasionya. Karena perusahaan tersebut setiap tahun selalu membagikan dividen dengan jumlah yang besar. Kalau kita komparasi dengan earning per share-nya ya. Ada perusahaan yang bagus sekali, PE rasio, PBV, DER-nya, ROE-nya, tapi nggak pernah bagi-bagi dividen. Menurut saya, perusahaan seperti itu jangan diinvest. Karena dividen adalah salah satu sumber pendanaan kita untuk reinvesting lagi. Dengan adanya dividen, kita bisa invest di tempat lain atau di perusahaan yang sama, sehingga investasi kita bisa compounding seperti itu. Bisa saja kalau dia nggak pernah bagi dividen, sebenarnya perusahaan itu merugi, tapi ngedit pembukuannya atau window dressing-nya itu luar biasa bagusnya, hingga sampai nggak ketahuan dan aman-aman jaya. Nanti meledak seperti Jiwasraya. Dan yang kedelapan, banyak orang lupa bahwa inflasi tidak diperhitungkan dalam menghitung keuntungan investasi kita. Semakin tinggi inflasi akan menggerus keuntungan investasi kita sebenarnya. Jadi kita untung 10%, tapi inflasi di Indonesia misalnya 8%, berarti net profit kita hanya 2%. Jika kita melihat inflasi untuk edukasi dan healthcare, itu peningkatannya di atas 10% tiap tahunnya. Nah, apakah investasi kita itu mampu mengcover inflasi di bidang healthcare dan education? Nah, jika tidak, jawabannya, maka Anda harus mencari investasi jenis lain yang bisa mendapatkan return yang lebih besar dari inflasi bidang education maupun healthcare tersebut. Karena kalau kita tidak bisa mengalahkan inflasi, itu berarti setiap tahun kita semakin miskin dari tahun kemarinnya. Apalagi dengan adanya program 600.000 atau 1.200.000 bagi karyawan yang memiliki gaji di bawah 5 juta rupiah. Nah, berarti pemerintah harus cetak uang di sana. Mencetak uang berarti inflation, yang mengganti nanti anak cucu kita dari perpajakan dan lain-lain. Semoga program bantuan pemerintahan ini tepat sasaran. Saya mendukung juga karena banyak masyarakat Indonesia yang hidup dari penghasilan harian. Dan ketika kondisi seperti sekarang ini, di mana bisnis semua sektor lesu, hal ini berdampak sangat signifikan terhadap pendapatan bagi orang-orang yang berpenghasilan harian seperti itu. Oke, sekian dulu informasi persahaman. Meskipun pengalaman saya hanya 4 tahun sebelum saya pensiun dari dunia saham dan masuk cryptocurrency. Semoga informasi persahaman dari saya bisa bermanfaat dan berguna bagi teman-teman yang sedang ingin menggeluti dunia saham. Salam sukses, kaya raya guys. Stay safe and stay healthy. Halo guys, dukungan dari Anda lah yang membuat kita terus membuat konten di channel ini. Jadi jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya guys.